Sebuah batang bermassa M2 diletakkan di atas bidang miring licin bermassa M1 yang memiliki sudut kemiringan alfa. Bidang miring tersebut diletakkan di sebuah permukaan lantai yang juga licin. Batang M2 bergerak turun vertikal terhadap tanah. Ya, jadi di sini catatannya adalah yang paling penting sebenarnya batang M2 dia turun vertikal terhadap tanah. Ya, jadi percepatan M2 itu hanya ke arah bawah. Ya, jadi di sini sebenarnya agak eh, kurang mungkin ya, karena biasanya dia akan punya percepatan yang tidak pas vertikal ke bawah gitu ya. Jadi agak miring. Tapi di sini diasumsikan dia turun ke bawah M2, maka gaya yang bekerja kita punya di sini M1 kali G, dan di sini kita punya gaya normal N ya. Kemudian di saat yang bersamaan M1 ini dia punya percepatan ke arah kiri A1. Berarti kalau kita gambarkan ini adalah kita punya A2 arahnya ke bawah, A1 arahnya ke kiri. Kemudian kita punya yang berikutnya adalah percepatan 2 relatif terhadap 1 gitu ya. Berarti A2 itu adalah A1 ditambah dengan percepatan 2 relatif terhadap 1 gitu ya. Nah, ini berarti sudut di sini adalah alfa. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bahwa hubungan antara A1 dengan A2, tangan alfa itu adalah A2 per A1, berarti A2 sama dengan A1 dikali tangan alfa. Kemudian gaya yang bekerja pada M2, di sini percepatan hanya ada ke bawah, maka kita uraikan hanya kecepatan vertikalnya saja, gitu ya, percepatan yang vertikalnya saja. Berarti di sini alfa, gitu ya. Kenapa? Karena dia tegak lurus bidang miring, ya, dan ini tegak lurus bidang yang mendatarnya. Berarti kita punya N dikali cos alfa, maaf saya kebalik, ya, karena dia percepatan arahnya ke bawah, M1G dikurangi N dikali cos alfa sama dengan M2, ini maaf ya bukan M1, M2 dikali G dikurangi N cos alfa sama dengan M2 dikali A2. Kemudian kalau untuk benda yang pertama, maka benda yang pertama ini gaya yang bekerja itu ada gaya N. Ya, ada gaya N, lalu ini alfa, berarti yang sebelah sininya alfa. Sehingga karena dia percepatan ke arah kiri, berarti yang kita lihat hanya gaya yang ke arah kiri dan kanan di sini, tapi tidak ada gaya yang ke arah kanan di sini ya. Berarti N dikalikan sin alfa sama dengan M1 dikali A1 gitu. Nah, di sini tinggal kita eliminasi saja N-nya dengan cara yang atas kita kalikan sin alfa, yang bawah kita kalikan cos alfa. Maka M2G dikalikan sin alfa dikurangi N dikali cos alfa dikali sin alfa sama dengan M2A2 sin alfa. Yang bawah berarti N dikali sin alfa dikali cos alfa sama dengan M1A1 dikalikan cos alfa. Maka kita jumlahkan menjadi M2G sin alfa ini habis sama dengan M1A1 cos alfa ditambah M2A2 sin alfa gitu ya. Nah, ini terakhir kita tinggal masukkan A2 sama dengan A1 tangan alfa, berarti M2G sin alfa sama dengan M1A1 cosinus alfa ditambah M2 sin alfa dikali A1 tangen alfa. Berarti M2G sin alfa, A1 bisa kita keluarkan, M1 cosinus alfa ditambah M2 dikali sin alfa tangen alfa, sehingga kita akan mendapatkan A1-nya di sini sama dengan M2G sin alfa dibagi M1 cosinus alfa ditambah sin alfa cosinus alfa. Nah, ini tinggal kita bagi dengan sin, ya, atas dan bawah kita bagi sin, maka A1 menjadi M2G dibagi
M1 kotangan alfa ditambah M2, ini maaf ya, terlupa. M2 dikalikan dengan kosinus alfa. Gitu ya. Jadi A1 M2G dibagi M1 kotangan alfa ditambah M2 ya, tadi sinnya hilang dikalikan kosinus alfa. Kalau kita atas bawah ini kita maaf, M2 tangan alfa ya, maaf. M2 tangan alfa. Ini di sini tangan ya, bukan sin tapi tangan alfa. Ya, sekarang kalau misalkan tangan alfa kita keluarkan, maka A1-nya sama dengan M2G dibagi ya, tangan alfa kita keluarkan. Tangan alfa kita keluarkan, berarti yang dalam sini, maka dia otomatis menjadi kotangan kuadrat alfa. Karena kotangan kuadrat alfa dikali tangan alfa sama dengan, ya, kalau kita masukkan ke dalam sini, kotangan alfa dikali, kotangan kuadrat alfa dikali tangan alfa, itu nanti sama dengan seper tangan kuadrat alfa dikali tangan alfa. Coret-coret, itu menjadi seper tangan alfa atau kotangan alfa, seperti itu. Jadi M1 kotangan kuadrat alfa ditambah M2, seperti itu. Ini untuk A1-nya. Ya, jadi tadi kita punya A1 ya, sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan adalah M2G dibagi M1 kotangan kuadrat alfa ditambah M2 dikali tangan alfa. Nah, A2 itu kan A1 dikali tangan alfa. Maka A2 ini nanti tinggal hilang tangan alfanya menjadi M2G dibagi M1 kotangan kuadrat alfa ditambah M2. Seperti itu.